Dalam ceramahnya dia sampaikan, dia petinggi Syiah. Dia petinggi Syiah, saudara. Nah, dia mengatakan berceramah kepada orang-orang Syiah, saudara, jangan mencaci maki Ahlul Bait, jangan mencaci maki sahabat Nabi, jangan mau diadu-adu. Hati-hati, ada Sunni yang ekstrem dibiayai, yaitu oleh Inggris untuk diadu-adu dengan kaum muslimin. Hati-hati, ada Syiah yang ekstrem, enggak Sunni yang ekstrem dibiayai oleh Amerika untuk diadu ngobok-ngobok umat Islam. Ada Syiah yang ekstrem dibiayai oleh Inggris untuk diadu-adu. Nah, Sunni yang ekstrem dibiayai Amerika, Syiah yang ekstrem dibiayai Inggris, sengaja diadu supaya mereka ribut, supaya Sunni dan Syiah yang ada di bawah yang tidak ekstrem tertular ekstremnya, terprovokasi supaya ribut satu sama lainnya. Nah, saya mau tanya, arahan macam begitu bagus tidak? Nah, jadi ulama mengingatkan kepada pengikutnya, hati-hati, kalian mesti bersatu. Syiah Sunni nggak boleh ribut, harus bersatu. Saya tanya, itu bagus tidak? Bagus, saudara. Bahkan dia ngaku kok ada Syiah ekstrem. Ngaku dibiayai Inggris. Dan kita juga akui ada kelompok mengaku Ahlus Sunnah dibiayai Amerika, ya kerjaannya begitu, ngafir-ngafirin umat Islam. Saudara. Nah, ini namanya proyek adu domba. Kalau zaman Belanda disebut divide et impera, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai begini. Kalau saya mengatakan jangan mengkafirkan Wahabi, tahu-tahu orang-orang Syiah bilang Habib Rizik Wahabi itu. Makanya kita nggak boleh ngafirin Wahabi. Habib Rizik kan dulu sekolahnya di Saudi, sekolahnya di Riyadh, itu kan tempatnya Wahabi. Makanya dilarang kita mengkafirkan Wahabi. Giliran kita bilang jangan mengkafirkan Wahabi, kita dituduh Wahabi. Terus saya ngomong lagi, jangan mengkafirkan Syiah. Begitu saya bilang jangan mengkafirkan Syiah, saudara-saudara kita yang Wahabi bilang, Habib Rizik Syiah tuh. Makanya dia nggak mau ngafirin Syiah. Nah, kan dulu Habib Rizik pernah tuh ke Iran selama seminggu. Nah, ikut muktamar sana, kumpul dengan Ayatullah. Kumpul dengan almarhum Ayatullah Ali Taskhiri, saudara, yang sering menggelar yaitu konferensi-konferensi antar semua madhab, saudara. Ya, jadi artinya kita mengatakan sesuatu menurut aswaja, mereka tuduh macam-macam. Nah, kenapa yang Wahabi tuduh saya Syiah, yang Syiah tuduh saya Wahabi, saudara? Karena memang orang-orang Wahabi ekstrem ingin menarik-narik kita untuk menyerang Syiah. Dan orang Syiah yang ekstrem menarik-narik kita untuk menyerang Wahabi. Nah, kita aswaja jangan mau ditarik-tarik, saudara. Kita hormati kedua belah pihak Muslim, saudara kita, kecuali kalau mereka melakukan kufrun bawah. Kalau mereka melakukan kufrun bawah, kita kafirkan. Tapi kalau perbedaan furu'ul aqidah di antara kita, wajib kita saling menghormati. Karena mereka Wahabi saudara kita, Syiah saudara kita, mereka semua Muslim. Walaupun Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah juga bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau ditarik-tarik untuk memerangi Wahabi, memerangi Syiah. Jangan ya kawan, kita jaga persatuan, perdamaian. Kira-kira jelas tidak? Sebab kalau diadu-adu seperti saya katakan tadi, lihat tuh yang terjadi di Timur Tengah. Syiah dengan Ahlus Sunnah perang, ya kawan. Yang ini menyebut dirinya Syiah, yang ini menyebut dirinya Ahlus Sunnah. Sama-sama ekstrem nih. Yang Syiah yang ekstrem di Irak, saudara. Begitu juga di Syria, saudara, nyerang kampung Ahlus Sunnah. Yang namanya Abu Bakar dibunuh, yang namanya Umar dibunuh, yang namanya Utsman dibunuh. Ada masjid Ahlus Sunnah dibom, dibakar, saudara. Yang sebelah sini ngaku Ahlus Sunnah, ekstrem nih, nggak mau kalah. Oh, ini masjid-masjid Syiah, saudara, dibom karena dianggap ini tempat kesirikan. Nggak sampai situ. Bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah kuburnya seperti Imam Nawawi diledakin juga. Karena banyak yang ziarah. Mereka bilang ini kuburan apa nih, banyak yang ziarah nih, banyak tabarruk. Ini penyebab kekafiran, kemusyrikan, dibom. Padahal Imam Nawawi Imam Ahlus Sunnah, saudara. Tapi mereka ngaku Ahlus Sunnah. Nah, jadi jangan ikuti kelompok begini. Ini kalau ini dibiarkan nanti di Indonesia bisa hancur, saudara. Makanya di Indonesia harus kita jaga, dan kita sudah peringatkan kepada pemerintah. Syiah ekstrem, saudara, Wahabi ekstrem, harus diawasi, dilarang, nggak boleh mereka menyebarkan ajarannya. Nah, tapi kalau Syiah yang objektif, yang netral, Wahabi yang objektif, yang netral, saudara, mereka saudara kita. Oh, kita berbeda, ayo kita dialog dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak, bukan dengan otot. Bukan dengan main serang, bukan dengan main bunuh, bukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, adalah umat yang tawassut, umat yang pertengahan, iktidal, umat yang adil. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, terus ada yang tanya, kalau begitu boleh nggak perang bareng mereka? Boleh. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibn Taimiyah, saudara. Sudah dijelaskan sama imam-imam yang lain, saudara. Mereka ikut perang bersama kita melawan orang kafir, atau kita ikut perang bersama mereka melawan orang kafir, boleh. Jangan kalau ada yang bilang bela Iran, wah ini udah kafir nih. Ini bela Iran, udah Syiah ini. Bela Iran bukan berarti Syiah, saudara. Nah, dalam konteks Palestina, yang Iran membela Palestina habis-habisan, saudara.
Jangan lupa, Iran itu membantu gerakan Hamas yang ada di Palestina 3 triliun lebih. Negara mana yang ngasih 3 triliun, saudara? Untuk jihad, untuk pembangunan, kemanusiaan, jihad melawan Israel, saudara. Saya lihat ada rekaman, dai-dai tertentu di Indonesia bilang, Iran nggak pernah bantu Palestina. Saudara, bukan bohong, kau yang bohong. Saudara, Hamasnya sendiri mengakui, kami dibantu Iran. Yahya Sinwar mengakui dalam pidatonya, kalau nggak ada Iran, udah kewalahan kami menyiapkan peperangan ini. Nah, jadi pentolan-pentolan mujahidin Palestina mengakui dibantu Iran. Tahu-tahu ada dai Indonesia sok tahu, dia bilang Iran nggak pernah bantu. Jangan sok tahu, jangan. Iran membantu. Ahlus Sunnah, bukan Syiah, sudah. Dan mereka mengakui mereka dibantu Iran kok. Boleh kita bantu Iran, Iran bantu kita untuk perang lawan Israel. Boleh. Nah, jangankan Iran yang Syiah, saudara. Andai kata Korea yang komunis, Korea Utara, atau Cina, atau Rusia, itu komunis itu semuanya ya, Pak. Mereka rame-rame perang lawan Israel. Kita bantu, kita dukung, saudara, untuk mengusir Israel, jangan sampai menjajah Palestina, saudara. Kira-kira jelas tidak? Makanya saya kaget. Ada juga yang mengatakan jangan bantu Iran, tahu gak? Iran itu majusi. Kok cerita majusi, saudara? Majusi itu penyembah api, saudara. Betul, kakek moyangnya bangsa Persia dulu penyembah api, betul. Saudara, kakek moyangnya saudara bangsa Arab di Mekah dulu penyembah berhala. Apa sekarang terus kita mengatakan jangan percaya sama Arab, itu penyembah berhala? Enggak begitu dong. Sekarang mereka udah jadi orang Islam, menyebarkan Islam, enggak boleh lagi disebut penyembah berhala. Orang-orang Iran udah pada masuk Islam. Saudara, hampir semuanya masuk Islam. Ada yang jadi Syiah, ada yang jadi Sunni, ada yang Ja'fari, ada yang Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi. Saudara, mereka Islam. Kok sekarang disebut-sebut awas, dalam sejarah dia tuh majusi. Itu majusi itu bersaudara sama Israel. Ini cerita ngimpi dari mana, saudara? Benar, dulu majusi, sekarang Islam, saudara kita. Nah, kalau kita benarkan kalimat-kalimat seperti itu, dulu Islam majusi. Nah, dulu Indonesia Buddha. Dulu Indonesia Hindu. Apa boleh orang luar mengatakan, jangan percaya sama Islam Indonesia. Hindu tuh. Jangan percaya sama Islam Indonesia. Buddha tuh. Boleh gak begitu? Dulu, saudara, Indonesia banyak Hindu dan Buddha. Rame-rame pada masuk Islam. 90% mereka masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Jadi jangan lagi sebut dulu Indonesia tuh kafir, dulu penyembah patung, dulu penyembah berhala. Ya kalau Indonesia mau digituin, Arab juga penyembah berhala dulu, betul? Enggak begitu, cara berpikir enggak begitu. Orang cerdas enggak begitu cara berpikirnya, saudara. Maka belajarlah akidah yang benar. Belajar akidah yang benar. Belajar akidah dari siapa tuh? Gampang mengkafirkan orang, saudara. Jangan. Yang namanya bangsa Iran itu, saudara, salah satu sahabat Nabi dari bangsa Iran adalah Salman Al-Farisi. Saking hebatnya Salman, saking cintanya kepada Nabi dan Ahlul Bait, sampai Rasulullah mengatakan, Salman ahli baiti. Salman min ahlil baiti. Salman termasuk Ahlul Baitku, saudara. Apa boleh nanti ada mengatakan, hati-hati Salman, majusi itu. Dulu majusi. Terus dia pindah jadi ahlu kitab. Dia masuk Islam. Selesai. Al-Islam ya jubuh. Magablah Islam menghapus semua dosa masa lalu. Indonesia sudah masuk Islam semua. Selesai. Nggak usah lagi cerita. Indonesia dulu begini. Dulu kafir. Dulu Buddha. Dulu Hindu. Nggak ada, saudara. Sekarang Islam. Bapak kita Islam. Kakek kita Islam. Di Indonesia. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Makanya saya kaget. Melihat kok ngomongnya. Hati-hati, Iran tuh majusi. Kita jangan sampai terkecoh. Udah gitu yang dijadikan dalil. Sebab ini, Netanyahu mengatakan, hei bangsa Iran, ayo kembali ke ajaran kakek moyang kita. Lah kan yang ngomong Netanyahu. Yang ngomong bukan Ali Khamenei. Kalau yang ngomong Ali Khamenei, hei Netanyahu, mari kita kembali kepada kakek moyang kita majusi. Baru boleh kita bilang mereka majusi. Kira-kira jelas gak? Ali Khamenei ini mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Yang mengatakan begitu Netanyahu, orang Israel, si Jahannam. Saudara, dia mengatakan, hei bangsa Iran, ayo kembali bersatu dengan kami, dengan Israel. Kita ini satu kakek moyang. Kita ini sama-sama punya kebersamaan dalam hadarah kita, budaya kita dulu. Nah, tahu-tahu ini dijadikan dalil. Tuh, lihat tuh. Ternyata betul kan? Dia bersaudara kan? Bestian nih, bestian. Astagfirullahaladzim. Saudara, enggak betul. Jangan ngawur, jangan. Cerdaslah di dalam mengelola yaitu permasalahan, cerdaslah di dalam memahami sejarah, dan cerdaslah di dalam urusan akidah. Tidak boleh sembarangan.
mengkafirkan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Saya nggak peduli. Saya mau disebut Wahabi, mau disebut Syiah. Saya nyatakan, ana sunniyun, asy'ariyun, syafi'iyun. Saya adalah Muslim, Sunni, Asy'ari, Syafi'i. Dan saya tidak mengkafirkan semua madhab yang ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali kalau mereka, saudara, membawa pendapat yang kufrun bawah, kekafiran yang jelas. Selama cuma perbedaan-perbedaan furu'ul akidah, mereka saudara kita, kalau memang kita melihat mereka itu tersesat jalan, ayo kita tunjukkan mereka ke jalan yang benar, bukan kita kafir-kafirkan. Kira-kira jelas? Nah, terus satu lagi pegangan saya. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam, seumur hidupnya, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya, pagi, siang, sore, malam berdakwah, ngajak orang kafir masuk Islam. Betul? Dari Nabi berusaha mengislamkan orang-orang kafir. Bahkan terkadang Nabi sedih kalau ada orang kafir meninggal belum sempat masuk Islam, saudara. Nah, saking apanya? Saking Nabi pengen semua orang manusia masuk Islam, saudara. Itu ajaran Nabi. Nah, sekarang ada kelompok mengaku pengikut Nabi paling murni, pengikut Nabi paling sempurna, pengikut Nabi paling setia. Tapi setiap hari, pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, malam, kerjaannya mengkafir-kafirkan saudaranya. Ini kafir, itu kafir, anu musyrik. Ini katanya pengikut Nabi, tapi kerjaannya tiap hari ngafir-ngafirin sesama muslim. Sementara Nabi setiap hari sibuk mengislamkan orang kafir. Dia sibuk mengkafirkan orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu saya mau tanya nih, markas syariat nih semua nih, santri. Apa mau setiap hari mengkafir-kafirkan orang Islam? Siap setiap hari berupaya mengislamkan orang kafir? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sembarangan, saudara. Oh, ada lagi yang mengatakan, tapi Habib, orang Syiah ini kan benci sahabat. Bahkan ada yang mengkafirkan sahabat, mencaci sahabat. Apa tidak dengan alasan itu kita kafirkan mereka? Mereka juga mencaci, membenci Sayyidatuna Aisyah, Ummul Mukminin, mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, radhiyallahu anhum. Nah, ini bagaimana persoalannya? Nah, saudara, justru itulah tadi saya katakan, mereka sesat dengan mereka menghina sahabat. Sesat. Nah, kesesatan ini kewajiban kita untuk memperbaikinya. Ajak mereka dialog, bukan dikafirkan. Kecuali kalau mereka menyatakan semua sahabat Nabi kafir, maka mereka kafir. Bi ijma'il ulama. Ulama aswaja sepakat, kalau ada orang meyakini semua sahabat kafir, semua sahabat Nabi jelek, bejat, jahat, orang tersebut kafir, saudara. Tapi kalau ada umat Islam, dia cinta sahabat Nabi secara umum, dia mengakui. Tapi ada beberapa pribadi sahabat Nabi yang dia tidak suka, karena dia menerima sejarah dari sumber mereka bahwa orang-orang ini bermasalah atau berbuat salah. Nah, sehingga dia nggak suka dengan sahabat A, B, C, D, E, F. Dan nggak sukanya mereka punya alasan. Karena yang ini dulu begini, yang ini dulu begini, yang ini dulu begini. Walaupun cerita-cerita itu belum tentu benar. Tapi menurut mereka benar. Nah, itu yang tadi Ibn Taimiyah katakan, saudara. Kadang-kadang ada ahlul bid'ah, dia pakai dalil, dia yakini itu dalilnya benar. Nah, ini tidak kita kafirkan. Tapi kita katakan mereka salah jalan, tersesat. Nah, sehingga kita mesti lurusin, kasih tahu, cerita kamu nggak benar. Itu cerita hoax, riwayatnya nggak begitu. Riwayat yang benar begini. Supaya bencinya ke sahabat hilang, saudara. Kira-kira jelas nggak? Nah, sebab begini, saudara. Sebab kalau kita memakai kaidah, pokoknya menghina satu sahabat saja kafir. Satu sahabat dihina atau dibenci, kafir. Ini kaidah. Kalau ini kaidah dipakai, saudara, saya nggak bisa bayangkan bagaimana Ibn Taimiyah, ini yang sedang kita pelajari, dalam kitab Minhajus Sunnah, banyak kalimat-kalimat merendahkan Ahlul Bait Nabi. Menghina Ahlul Bait Nabi. Nah, nanti kalau santri bisa lihat dalam kitab Aswaja, Wahabi dan Syiah. Nah, ada kitabnya. Buka saja di situ, ada lengkap, saudara. Nah, buka di situ, ada apa? Daftar isinya, bagian soal Ibn Taimiyah dan Ahlul Bait. Judulnya Ibn Taimiyah dan Ahlul Bait. Lengkap saya taruh di sana, yaitu sumber-sumber referensinya. Bagaimana Ibn Taimiyah, saudara, yaitu merendahkan Siti Fatimah
Siti Fatimah diumpamakan posisinya, sikapnya seperti tinggal ayahnya terhadap posisi Abu Bakar Siddiq, seperti sikap orang-orang munafik. Menyamakan Siti Fatimah dengan orang munafik itu penghinaan terhadap Fatimahuz Zahra. Yang dikatakan oleh Nabi, Fatimahuz Zahra itu sayyidatun nisa'il alamin, pemimpin perempuan semesta alam. Nah kemudian dalam buku itu juga Ibn Taimiyah merendahkan Umminah Khadijah, Ibn Taimiyah merendahkan Sayyidina Ali. Saya mau tanya, Sayyidina Ali sahabat bukan? Siti Khadijah sahabat bukan? Sahabat, saudara. Kemudian merendahkan Siti Fatimah sahabat bukan? Sahabat. Merendahkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Terang-terangan Ibn Taimiyah mengatakan Sayyidina Husain itu bagian dari Bughat, pemberontak. Saudara. Nah, jadi ini kalimat-kalimat seperti ini merendahkan. Nah, kalau kita pakai kaidah menghina satu sahabat kafir, berarti Ibn Taimiyah kafir. Hati-hati Anda yang mengatakan begitu. Nah, makanya Ahlus Sunnah nggak ada mengatakan menghina sahabat kafir, kecuali menghina semua sahabat kafir. Itu Ahlus Sunnah. Menghina atau merendahkan beberapa sahabat dengan alasan-alasan sendiri, saudara, bagi Ahlus Sunnah, saudara, itu adalah khata' dan itu sesat, menyesatkan, harus diluruskan, tapi tidak dikafirkan. Kira-kira jelas gak? Nah, kalau saya berpegang kepada kaidah Ahlus Sunnah, nggak berani saya mengkafirkan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah orang alim, orang soleh, pejuang, mujahid, saudara, nggak berani saya kafirkan. Tapi bagaimana sifat beliau yang merendahkan, yaitu sebagian daripada Ahlul Bait, saudara? Nah, sikap beliau yang merendahkan Ahlul Bait kita tolak, kita kritisi, tapi jangan terus membuang semua yang datang dari Ibn Taimiyah. Enggak, yang datang dari Ibn Taimiyah banyak yang bagus, banyak yang baik, saudara. Apa yang nggak bagus kita singkirkan, jangan kita terima. Tapi jangan langsung kita caci maki, apalagi dikafirkan Ibn Taimiyahnya. Kira-kira jelas gak? Yang kedua, masih soal kaidah tadi. Menghina sahabat satu saja kafir. Lalu bagaimana dengan Bani Umayyah? Yang selama 80 tahun mewajibkan seluruh khotib-khotib Jumat di seluruh negeri kekhilafahan. Di dalam khutbah Jumatnya wajib melaknat Sayyidina Ali. 80 tahun. Saya mau tanya, melaknat Sayyidina Ali menghina sahabat tidak? Kalau menghina sahabat, satu sahabat aja kafir, berarti Bani Umayyah kafir enggak semua? Kafir, saudara. Berarti khotib-khotib yang ceramah melaknat Sayyidina Ali kafir tidak semua? Kafir, saudara. Berapa juta orang yang kita kafirkan? Saudara, termasuk Muawiyah, sahabat Nabi. Ikut-ikutan kok melaknat Ali. Saudara, kan Ali sahabat Nabi. Kedudukannya lebih tinggi dari Muawiyah. Ali ini sepupu Nabi, dipelihara oleh Nabi. Saudara, bahkan keluarga Nabi, saudara, yang pertama kali masuk Islam setelah Siti Khadijah adalah Sayyidina Ali, wa menantu Nabi, wa khalifah bagi umat Islam, saudara. Jadi kalau memang menghina seorang sahabat itu kafir, ya nanti Muawiyah kafir juga dong. Apa berani kita mengkafirkan Muawiyah? Hati-hati. Saudara, Muawiyah enggak kafir, dia sahabat Nabi. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya begitu banyak, jasanya banyak buat umat Islam. Kekurangannya enggak usah kita sebut-sebut lagi, saudara. Jangan kita korek-korek lagi yang menimbulkan kebencian. Ahlus Sunnah wal Jamaah madhab yang berdiri atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan atas dasar kebencian. Ada urusan apa? Kita membangun mazhab benci sama Ahlul Bait Nabi, bangun mazhab benci sama para sahabat Nabi. Enggak. Ahlus Sunnah itu bangun atas dasar cinta. Saudara, bahkan bukan hanya kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, kepada semua umat Islam. Walaupun berbeda mazhab, tanamkan rasa cinta kita. Oh, ini saudara kita, tapi kita memang beda mazhab. Kesian ya, ini saya sayang betul sama dia nih. Ini orang pintar, baik, santun. Tapi kenapa ya? Dia suka menghina Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Padahal orangnya santun, baik, akhlaknya kita lihat bagus. Tapi kenapa? Kita ajak bicara, kita ngobrol. Ya akhi, antum ini bagus, antum pintar. Antum ini kita lihat soleh. Tapi kenapa ente kok merendahkan Sayyidina Abu Bakar? Nanti kan dia jawab, iya habis Abu Bakar begini sih, Abu Bakar begitu sih. Dalilnya mana? Ini kita punya dalil. Dari sumber mana? Ini kita punya sumber. Kita luruskan. Sumber antum nggak betul itu. Itu ada perawinya yang namanya Anu. Ini pendusta. Yang betul yang ini sejarahnya. Abu Bakar itu begini. Nggak sedikit dari mereka akan berubah, saudara. Nah, tak kenal maka tak sayang. Dari kecil mereka nggak diajarkan siapa itu Abu Bakar, siapa itu Umar, siapa itu Utsman. Yang diajarkan kebencian. Benci Umar, benci Abu Bakar. Didoktrin sejak kecil. Begitu besar mereka nggak tahu. Kita kasih tahu, ya ikhwan. Bukan kita saling mengkafirkan. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang kalau menghina seorang sahabat kafir. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ibn Taimiyah yang menghina keluarga Nabi yang merupakan sahabat?
Bagaimana Bani Umayyah yang 80 tahun menginstruksikan para imam-imam Jumat khatib untuk melaknat Sayyidina Ali. Dan bagaimana Muawiyah sendiri, saudara, yang kedudukannya jauh di bawah Ali ibn Abi Thalib, justru melaknat Sayyidina Ali juga. Nah, ini bagaimana? Apa kita mau kafirkan mereka? Enggak dong. Kalau kita pakai kaidah menghina seorang sahabat kafir, ya berarti ini mesti dikafirkan. Mesti konsekuen dong, konsisten dalam memegang kaidah. Nah, kami Ahlus Sunnah enggak. Menghina sebagian sahabat dengan dalil yang mereka pahami, saudara, maka mereka adalah sesat. Mereka ahlul bid'ah, tapi mereka bukan kafir. Maka itu Bani Umayyah dulu, saudara, yang memerintahkan di mana-mana melaknat Sayyidina Ali, mereka sesat. Saudara, ajaran itu sesat dan menyesatkan, tapi mereka tidak kafir. Ibn Taimiyah dalam konteks menghina keluarga Nabi, sesat pikiran saat itu soal keluarga Nabinya. Tapi ala kulli hal, akhirnya Ibn Taimiyah setelah banyak yang protes, beliau karang satu buku judulnya Ahlul Bait wa Huququhum. Jadi beliau karang keistimewaan Ahlul Bait. Artinya mudah-mudahan buku itu menjadi sikap beliau menarik semua hinaan yang ada di dalam kitab Minhajus Sunnah, ya ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi Syiah, saudara, ya, saudara Syiah ada yang menghina Nabi, ada yang menghina sahabat, ada juga yang enggak, ya ikhwan.